Masya Allah. Memang dibutuhkan salah satu bentuk istiqomahan juga kesabaran dalam menghadapi cobaan-cobaan itu, Ustaz ya. Iya, dan memang salah satu pesan yang disampaikan bahwasanya kita menukil dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam dan Nabi Ayub alaihissalam, bahwasanya ini adalah salah dua contoh daripada Nabi Allah yang memiliki sifat sabar yang sangat tangguh, Ustaz. Kira-kira gimana Ustaz dalam menghadapi ataupun dalam menambah kesabaran kita dalam bulan Muharram, Ustaz? Kata ulama, as-sabru kas-sabri murrun fi madaqatihi lakin awaqibu ahla minal asal. Sabar itu kayak buah sobri, buah yang paling pahit itu, tapi efeknya lebih manis daripada madu. Di Quran kalau bicara sabar bicara iman. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru. Orang yang beriman sabarlah kamu. Wasabiru, kuatkan sabarmu. Warabitu, menjaga di perbatasan. Ini satu bukti bahwa sabar itu ada proses. Tapi ayat itu berujung la'alakum tuflihun. Kalian akan beruntung nanti dengan sabar. Nah, cuma kan memang nggak segampang kita ngomong. Ada orang ribut di jalan, antum bilang sabar, sabar, sabar. Bonyok lawang dia nggak paham iman. Kita nyuruh sabar tuh sama orang yang beriman. Kalau orang yang belum beriman, arahkan saja, berikan jawaban gitu loh. Jadi intinya kalau kita memang mau sabar, seperti sabarnya Ayub, seperti sabarnya Yusuf dan lain sebagainya, ulama para nabi yang saleh ini ya, kita harus tahu mereka tuh punya iman yang maksimal. Ya, iman inilah yang mungkin perlu kita baguskan dengan banyak beramal soleh tentunya. Timingnya tepat di bulan Muharram soalnya kan, bulan baik ya. Terima kasih. Ustaz, salah satu fitnah di akhir zaman ini ada fitnah media sosial, Ustaz. Aduh, ini bagi yang sering bermedsos ataupun yang sering Instagram, Facebook segala macam, ini tentunya menjadi sumber dosa baru lah, Ustaz, dikatakannya seperti itu, Ustaz ya. Bagaimana sih, Ustaz, cara-cara meneladani daripada Nabi Allah Yusuf alaihissalam saat difitnah oleh Zulaiha, dan kita mungkin Ustaz sendiri mengalami ataupun teman-teman RK di sini mengalami hujatan-hujatan ataupun fitnahan dalam bentuk media sosial seperti apa, Ustaz? Hidup ini perpindahan dari satu ujian ke ujian yang lain, ya. Ahasiban nasu aitraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Di Al-Ankabut ayat 1 hingga 3 itu Allah mengatakan, apakah manusia mengira kalau mereka sudah beriman mereka nggak diuji? Dakwah itu bentuk iman, sholat itu bentuk iman, nikah itu bentuk iman, semua ibadah itu iman. Apa mereka mengira kalau mereka sudah beriman mereka nggak diuji? Allah bilang walaqad fatanna alladziina min qablihim. Kami telah uji orang sebelum mereka. Wala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Allah pengen tahu siapa di antara kalian yang betul dalam iman, siapa yang tidak. Jadi kita kalau diuji ya kita harus tahu ini cara Allah untuk menilai kita gitu loh. Nah, kita hidup di zaman milenial yang jago banget orang ngedit di sosial media, netizen itu masya Allah ya. Ya saya ngalamin banget gitu ya, dimana fitnah-fitnah yang terjadi kok bertolak belakang dengan yang kita sampaikan. Saya mengajak orang untuk meniru Pangeran Diponegoro, ya dengan penampilannya, dengan sorbannya. Cuma saya melihat bahwa penampilan Pangeran Diponegoro di buku-buku sejarah di Indonesia ini sudah nggak fashionable. Ini perusakan gaya beliau. Saya kritik tentang sorbannya, malah dirubah. Ustadz Subhan benci dengan Pangeran Diponegoro, anti sorban. Kok jadi kebalik ya? Betul, kita pengen giring, ayo kita bangga dengan Pangeran Diponegoro karena ada orang-orang yang terzolimi dengan dakwah kita. Ya, dia telah membuat sebuah sejarah dusta kan. Apalagi di Indonesia kan, banyak sekali orang-orang soleh itu dirubah jadi nggak soleh. Contoh yang paling gampang saja, Cut Nyadin. Ya, saya datang ke Melabu ke tempatnya langsung, dia tuh pakai cadar, pakai hijab. Kenapa di uang 10.000 kok pakai konde miring gitu loh? Ahmad Alusi, jadi Thomas Matulesi jadi orang kafir, padahal dia orang Islam. Sisinga Manggaraja II, itu orang Islam, agamanya bagus. Dan Otoba dan Otoiba, kok jadi bisa beda berubah maknanya? Ini perubahan sejarah karena Belanda tahu kuatnya orang Islam di Indonesia. Makanya anak muda bangkit. Ini bulan Muharram, timingnya tepat. Pelajari sejarah. Harga dirimu ketika kau paham sejarahmu. Masya Allah. Dan memang Allah tidak akan janganlah kamu beriman apabila tidak ingin diuji. Jadi Allah pun ingin tahu siapa yang ayyukum ahsanu amala ya Ustaz. Betul sekali. Yang amalannya terbaik, Masya Allah. Ustaz, mengingat sekarang ini ada salah satu wabah ya Ustaz, COVID-19. Gimana Ustaz, bagaimana sih kita untuk meneladani Nabi Allah Ayub alaihissalam yang bersabar dengan penyakitnya? Kita baru dikasih COVID beberapa bulan aja kayaknya udah pada rasa berusuk, udah nggak jelas. Sementara Nabi Allah Ayub alaihissalam itu kurang lebih beberapa tahun-tahun penyakitnya dialami. Gimana Ustaz? Antum tahu apa yang Nabi Ayub panjatkan kepada Allah?
Ya Allah, ambil semua yang kau titipkan kepada aku, ambil ya Allah. Ambil apa yang berbentuk harta yang kau miliki, anak, keluarga, semua ambil. Ambil diriku ini, ambil. Bahkan dikatakan dalam sebuah sejarah, Nabi Ayub itu Nabi ganteng kedua setelah Utsman. Setelah Yusuf alaihissalam. Setelah Yusuf alaihissalam ya. Ya, tapi demi Allah, dia mengatakan ke Allah, tapi jangan kau ambil lidah ini. Biarkan lidah ini selalu memujimu ya Allah. Yang dia fokuskan itu bagaimana beribadah. Dia nggak open dengan ujian. Karena kalau orang sekarang kan kepo dengan ujiannya. Ya, bukan efek ujian. Kalau kepo dengan ujian begini, ya Allah Ustaz, saya tiap hari istighfar sama dia Ustaz, pegel saya. Harusnya kan alhamdulillah. Ente kalau nggak sama dia nggak istighfar gitu kan bahasanya gitu ya. Nah kenyataan di kita ini orang suka fokus sama ujiannya. Nah padahal pandemi COVID-19 yang kita rasa dan dunia merasakan ini bagian dari kehidupan. Kalau buat orang yang imannya sudah bagus dan dia sudah tahu tentang Nabi Muhammad SAW, beliau sudah kabarkan kepada kita untuk mengetahui yang namanya wabah itu ada sejak zaman beliau. Bahkan sebelum beliau pun sudah ada. Beliau berikan solusi. Alaikum bihabbas sauda fa inna fiha sifa min kulli da'il as-sa'ab. Konsumsi oleh kalian jinten hitam, habatus sauda. Obat semua penyakit kecuali maut. Ini Nabi yang ngomong. Sehingga jangankan pandemi, yang lebih pun bisa sembuh dengan jinten hitam. Cuma karena iman kita berantakan, kita percaya omongan dokter, terjebak dalam bisnis milenial. Sekarang yang diuntungkan siapa pandemi ini? Satu, pabrik masker. Dua, apa? Kuota dan handphone, betul? Kuota handphone ya. Tapi kenapa? Karena ketakutan. Kenapa kita nggak yakin sama Nabi? Ya, bukan berarti saya melarang pakai masker ya. Ini ahlul ilmi tetap pakai. Ini bentuk social distancing kita ya, bagus sekali. Tapi yang utama sebelum pakai masker konsumsi habatus sauda. Ini cara-cara Islami gitu loh. Nah itu yang sekarang ini orang kurang. Kenapa sih mesti masker yang di-up? Bukan sunnah nabinya itu. Pada kesempatan di bulan Muharram ini kita kalau bisa sedekah habatus sauda. Biar dunia tahu bahwa pernah ada wabah yang hilang dengan ini. Ruang Kaji.